Di zaman Umar bin Khattab, banyak pemimpin yang gagah. Ada yang dikenal karena keberanian, ada pula karena kecerdasannya. Namun satu nama muncul dengan keistimewaan yang berbeda. Namanya Sa'id bin Amir, seorang gubernur yang bukan hanya memimpin dengan tangan, tapi juga dengan air mata dan doa. Ia tak memiliki rumah megah, pakaiannya lusuh. Ia bahkan jarang terlihat di pasar atau perjamuan, sebab hampir setiap hari ia sedang berpuasa. Ketika rakyatnya mengeluh, Umar pun memanggilnya. Tapi jawaban Sa'id bukanlah pembelaan. Ia hanya menunduk, lalu menceritakan rahasia yang membuat Umar menangis. Bagaimana mungkin seorang pemimpin hidup dalam kefakiran? Kenapa ia menolak gaji dan memilih lapar? Dan bagaimana sikapnya saat difitnah oleh rakyatnya sendiri? Ini bukan sekadar kisah zuhud. Ini adalah kisah tentang kekuatan hati yang tak tergoyahkan oleh dunia. Tentang pemimpin yang mencintai akhirat lebih dari semua yang ia pimpin. Sebelum kita lanjut ke kisah yang menggugah ini, dukunglah saluran ini dengan menyukai video dan menekan tombol subscribe. Satu klik dari Anda bisa menjadi sebab tersebarnya hikmah kepada banyak jiwa. Namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang lelaki yang tak mencolok, tak punya penampilan istimewa, tak membawa gelar besar, tapi hatinya adalah harta yang tak dimiliki oleh banyak pemimpin. Dulu, ia adalah salah satu yang menyaksikan pembunuhan kejam atas sahabat Nabi, Khubayb bin Adi, yang disalib oleh kaum Quraisy. Sa'id masih muda saat itu, dan tak mampu menghapus suara lantang Khubayb yang tetap melantunkan syair cinta kepada Allah, bahkan di detik-detik kematiannya. Suara itu menempel di jiwanya, menjadi luka yang kelak berubah menjadi cahaya. Hatinya mulai resah, pikirannya tak tenang, hingga akhirnya ia memeluk Islam dan seluruh hidupnya berubah. Ia menjauh dari gemerlap Makkah, meninggalkan kehormatan dunia, lalu bergabung dengan barisan Nabi. Tapi bukan untuk mencari jabatan, melainkan untuk mencari ampunan. Bertahun-tahun kemudian, setelah Nabi wafat dan kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab, kaum muslimin mulai tumbuh luas. Negeri Syam telah dibebaskan. Kota demi kota memerlukan pemimpin. Siapa yang pantas memimpin Homs? Tanya Umar. Beberapa nama disebut, tapi Umar terdiam sejenak. Lalu ia berkata, aku punya satu nama. Lelaki ini tak pernah datang meminta jabatan, tapi ia adalah orang yang paling takut pada dunia. Namanya Sa'id bin Amir. Ketika kabar pengangkatan itu sampai padanya, Sa'id menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ia tahu beratnya amanah. Dia tahu betapa beratnya pertanggungjawaban di akhirat. Namun demi umat, ia menerima. Ia pun pindah ke Homs, membawa hanya satu jubah, satu sorban, dan satu tekad. Menjadi pemimpin yang jujur. Tapi Homs adalah kota besar, dan rakyat memiliki harapan yang tinggi. Mereka ingin pemimpin yang selalu hadir, selalu kaya, selalu kuat, tapi yang mereka lihat hanya seorang lelaki kurus, bajunya sederhana, dan sering tak keluar rumah. Lalu muncullah desas-desus. Mengapa gubernur kita seperti fakir miskin? Mengapa ia tak pernah terlihat berpesta atau bermewah? Desas-desus berubah menjadi aduan, dan saat kabar itu sampai ke Madinah, Umar memutuskan untuk datang sendiri dan memeriksa kebenarannya. Apa yang Umar temukan? Mengapa rakyat menuduh? Dan bagaimana Sa'id menjawab semua tuduhan tanpa sekalipun membela diri. Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, tiba di Homs. Ia tidak membawa pasukan, tidak pula membawa ancaman. Yang ia bawa hanyalah hati seorang khalifah yang takut umatnya tersakiti, atau sebaliknya, takut pemimpinnya menyimpang. Ia mengumpulkan penduduk kota, lalu bertanya langsung kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang gubernur kalian, Sa'id bin Amir? Beberapa tangan terangkat. Seorang laki-laki bangkit, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, kami akan jujur. Ada 4 hal yang kami rasa kurang darinya. Umar mengangguk, sebutkan satu persatu. Yang pertama katanya, ia jarang keluar menemui kami pada siang hari. Umar mencatat, lalu bertanya. Yang kedua, ia tidak menjawab saat kami panggil di malam hari. Umar mengangguk lagi. Lalu, setiap bulan hanya 1 hari ia keluar, lalu tak tampak selama beberapa hari.
Umar mulai penasaran. Dan yang keempat, orang itu ragu-ragu, namun akhirnya berkata, kadang-kadang tanpa sebab ia menangis terseduh-seduh dan jatuh pingsan. Umar tak menjawab, ia hanya mengirim utusan untuk memanggil Sa'id bin Amir. Sa'id datang, bajunya biasa, matanya sembab, wajahnya tenang. Umar menatapnya dalam, lalu berkata, wahai Sa'id, rakyatmu mengeluh. Aku ingin mendengarmu menjawabnya sendiri. Dan saat itu, Sa'id mulai berbicara. Suaranya lirih, tetapi setiap katanya menancap ke hati. Wahai Umar, aku jarang keluar siang hari karena aku harus membuat adonan roti, mempersiapkan makananku sendiri. Aku tidak punya pembantu, dan aku tidak ingin mengambil harta umat. Umar menunduk. Di malam hari aku tak menjawab panggilan, karena malamku untuk Allah. Aku jadikan malam untuk salat dan istighfar, setelah siangku untuk melayani rakyat. Beberapa orang mulai menangis. Dan tentang 1 hari dalam sebulan, itu adalah hari di mana aku mencuci pakaianku sendiri. Aku hanya punya 1 baju, dan aku harus menunggu sampai kering agar bisa memakainya lagi. Umar memejamkan mata. Dada khalifah itu bergetar. Lalu Sa'id berkata soal yang terakhir. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan tentang tangisanku, aku dulu hidup di Makkah, menyaksikan sahabat Nabi Khubayb bin Adi dibunuh di depan mataku. Saat itu aku belum beriman, dan setiap kali aku ingat, aku merasa aku belum bisa menebus dosaku. Aku hanya menangis karena takut Allah tak menerima taubatku. Umar berdiri, ia memeluk Sa'id, dan di hadapan rakyat Homs ia berkata, kalian mengeluh tentang pemimpin ini? Demi Allah, aku menangis karena aku tidak memiliki orang seperti dia di antara seluruh pejabatku. Hari itu, rakyat Homs menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena malu. Mereka telah menuduh orang yang seluruh hidupnya diselimuti amanah dan keikhlasan. Tapi bagaimana Sa'id hidup setelah itu? Apa yang ia lakukan dengan gaji dan kedudukan yang tinggi? Jawabannya, mengguncang hati. Hari itu, Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Tapi hati dan doanya tertinggal di Homs. Tertuju pada seorang lelaki zuhud yang menolak dunia, bahkan saat dunia berlutut di hadapannya. Beberapa waktu kemudian, Baitul Mal, perbendaharaan negara, mengalami surplus. Umar memerintahkan agar sebagian kelebihan itu dibagikan pada para gubernur sebagai tambahan tunjangan pribadi, sebuah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Dan Sa'id bin Amir termasuk di dalam daftar. Utusan Umar tiba di rumahnya. Ia mengetuk pintu dan menyampaikan amanah itu. Ini tambahan dari Amirul Mukminin untukmu. Sa'id membuka kantong kulit berisi uang dinar itu. Ia terpaku, tak berkata apa-apa. Tapi istrinya yang hidup bersamanya dalam kesederhanaan tersenyum haru. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa beli makanan lebih dari roti kering. Mungkin kita juga bisa membeli pakaian baru. Namun Sa'id tetap diam. Lalu dengan perlahan ia berkata, apakah kamu ingin sesuatu yang lebih baik dari semua ini? Istrinya heran. Apa maksudmu? Kita pinjamkan semuanya kepada Allah. Kita titipkan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Maka dia akan menggantinya di hari di mana kita benar-benar tak punya apa-apa. Dan benar, malam itu juga Sa'id membungkus semua uang itu. Ia mendatangi rumah-rumah fakir miskin yang belum pernah mencicipi daging. Ia mengetuk pintu para janda yang belum membayar utang. Ia mendatangi anak-anak yatim yang belum pernah mengenal manisnya kurma. Semua diberikan, sampai tidak tersisa 1 dinar pun. Keesokan harinya sang istri bertanya, di mana uangnya Sa'id? Ia menjawab sambil menunduk, sudah aku berikan kepada pemilik sebenarnya, karena tak ada hakku atasnya. Hari-hari berlalu. Suatu kali Sa'id jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap bercahaya. Seorang sahabat datang menjenguk dan berkata, tidakkah kau merasa lelah hidup seperti ini? Bukankah kamu bisa hidup lebih baik jika mau sedikit longgar? Sa'id tersenyum. Jawabannya ringan, tapi menampar hati. Aku sedang menabung untuk rumah yang tak akan pernah runtuh. Di tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ada perpisahan. Dan benar, beberapa waktu kemudian lelaki itu wafat. Ia pergi dalam keadaan tenang, meninggalkan dunia yang tidak pernah ia genggam, demi negeri abadi yang ia rindu setiap malam.
Umar bin Khattab mendengar kabar itu dan menangis. Demi Allah, aku telah kehilangan satu dari permata umat ini. Kini, di tengah dunia yang penuh dengan haus jabatan dan kemewahan, kisah Sa'id bin Amir kembali berbisik bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang digenggam, tapi pada apa yang kita lepaskan demi ridhanya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silakan tekan tombol suka dan dukung dengan berlangganan channel ini, agar kita terus bisa berbagi kisah yang menghidupkan jiwa. Untuk cerita-cerita selanjutnya, tetaplah bersama kami, karena setiap kisah menyimpan hikmah yang bisa menyinari jalanmu.